juga yaitu pengembangan kualitas hidup melalui program literasi digital. Nah, kaitannya literasi digital dengan kualitas hidup ini sebenarnya sangat erat sekali. Apalagi dengan adanya pandemi ini, banyak juga yang merasakan bahwa, aduh, kenapa ya kok kayaknya semakin menurun. Banyak teman-teman saya yang merasakan kualitas hidup semakin menurun atau terlalu sibuk, ada yang terlalu sibuk malahan gitu, atau ada yang bingung mau ngapain seperti itu. Dan ini sebetulnya sangat berkaitan erat dengan adanya program literasi digital dan gerakan literasi digital nasional yang dicanangkan. Tentu saja ini bukan hanya kerja pemerintah tadi ya, tapi juga kita semua, apalagi di sini rekan-rekan talenta digital Bojonegoro. Nah, untuk digital skills di sini subtemanya adalah asah keterampilan digital, hidup adaptif dan produktif. Nah, ini yang akan kita sharingkan untuk materi pertama, yaitu digital skills. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Anjani Amitia Kirana. Sehari-hari saya sebagai digital consultant untuk beberapa private companies dan juga lembaga pemerintah. Kemudian juga digital collaborator untuk komunitas dan UMKM. Nah, ini yang menarik untuk dibahas karena background saya sebetulnya adalah sospol. Jadi background saya tidak ada hubungannya dengan teknologi atau IT begitu ya. Karena banyak sekali sebelum pandemi, terutama ketika bicara digital gitu ya, atau menyebutkan talenta digital, itu selalu identik dengan yang berlatar belakang tadi teknologi, IT, atau mungkin yang milenial gitu ya, atau yang masih muda gitu. Dulu saya ingat sekali sebelum masih tahun 2018 itu, 2018 belum pandemi ya, sebelum banget, ketika bicara soal ini pasti saya dianggapnya orang IT gitu. Padahal kita semua merasakan ya, apalagi sekarang yang disebut talenta digital itu adalah kita semua yang masih produktif gitu ya, yang beraktivitas pastinya menggunakan teknologi dan internet sekarang ini. Jadi nggak bisa dipungkirin gitu, kita semua sekarang bertransformasi menjadi talenta digital. Nah, talenta digital itu adalah talenta yang terliterasi gitu ya. Jadi kita mungkin sekarang kalau misalnya belum terlalu mengupgrade diri terkait dengan literasi digital, masih namanya calon talenta digital gitu ya. Nah, kita semua mari bertransformasi menjadi talenta digital yang cakap dan bisa mentransformasikan kegiatan kita menggunakan perangkat teknologi. Nah, karena itulah esensi dari literasi digital atau fundamentalnya. Kemampuan literasi digital itu jangan dianggap yang yang wah ini kayaknya langsung membuat misalnya software gitu, ataukah ini kayaknya belajar langsung membuat konten gitu. Nah, itu adalah turunan dari apa yang akan kita pilih untuk kita mau beraktivitas gitu. Tetapi fundamentalnya literasi digital itu adalah kemampuan untuk tadi mentransformasikan kegiatan melalui penggunaan perangkat teknologi digital dan juga internet gitu. Jadi sebaiknya memang kita sebagai talenta digital sebelum loncat ke tadi aktivitas-aktivitas yang misalnya kita memilih apa, membuat konten kah, atau kita ternyata memproduksi software kah, atau kita misalnya marketing digital, banyak sekali sekarang profesi-profesi baru yang tumbuh gitu ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus memahami dulu gitu. Kita harus terliterasi, yaitu kita bisa mentransformasikan kegiatan kita itu apa sehari-hari. Jadi mau latar belakang rekan-rekan talenta digital itu misalnya ada yang keuangan, ada yang latar belakangnya hukum, dan lain-lain gitu ya. Itu semua pasti, yakin saya pasti menggunakan untuk di saat ini untuk adaptif dan produktif menggunakan internet dan perangkat teknologi. Nah, di sini kita yang harus kita asah. Karena memiliki kecakapan literasi digital, kita ini mampu memproses berbagai informasi. Tadi ya banyak sekali arus informasi yang masuk melalui internet gitu ya, dari seluruh penjuru dunia. Nah, kita kalau kita terliterasi, kita mampu memproses informasi tersebut, tidak akhirnya jadi semua informasi diterima gitu ya, yang akhirnya bingung jadinya kemakan hoax gitu. Kemudian kita ikut sharing hoax misalnya gitu. Nah, kalau kita sudah mampu mentransformasikan tadi kegiatan, kita akan memproses berbagai informasi yang tentunya terkait dengan
aktivitas kita gitu. Jadi kita mampu memahami pesan, kemudian kita mampu berkomunikasi efektif dengan orang lain dalam berbagai bentuk. Nah, ini yang menarik. Hasil survei The Inclusive Internet Index, posisi kemampuan literasi digital Indonesia ini masih berada pada peringkat yang cukup rendah, ke-66 di dunia. Nah, ini adalah PR bersama kita semuanya, terutama di sini rekan-rekan talenta digital Bojonegoro, harus menjadi duta literasi digital gitu. Apalagi sudah mengikuti acara-acara seperti ini, webinar, kemudian juga bisa dibuka web atau platform dari Siberkreasi. Di sana banyak sekali modul-modul yang bisa dipelajari untuk mengupgrade diri ya. Dan kita bisa menjadi duta literasi digital agar peringkat Indonesia ini bisa naik, kalau bisa jadi peringkat pertama gitu ya untuk kemampuan literasi digitalnya. Karena kalau misalnya pemahaman literasi digital itu masih rendah, ya tadi pengaruhnya banyak hal yang negatif jadi terjadi tadi ya. Penyebaran hoax, cyberbullying, kemudian juga misalnya kita tidak terliterasi, akhirnya jadi depresi, banyak juga yang seperti itu, dan banyak lagi efek-efek negatif yang bisa muncul gitu karena tingkat literasi digital yang rendah. Maka dari itu PR kita bersama, ayo tingkatkan literasi digital Indonesia menjadi peringkat yang tinggi di dunia supaya kita bisa bersaing tentunya, dan kita bisa maju bersama ya, seperti itu. Nah, karena manfaat literasi digital itu luar biasa banyak sekali. Apabila kita telah terliterasi, kita mampu menghemat waktu, menghemat biaya, memperluas jaringan, membuat keputusan lebih baik, memperkaya keterampilan, memperoleh informasi dengan cepat, belajar lebih cepat dan efisien, dan ramah lingkungan gitu. Seharusnya. Jadi seharusnya kalau kita terliterasi digital, kita merasakan manfaat ini. Tapi kalau misalnya kita masih merasakan manfaat, maksudnya kita masih merasakan yang sebaliknya dari manfaat ini. Misalnya tadi ternyata karena pandemi kan jadinya kaget nih adaptasi dengan digital dan internet secara cepat ya. Kemudian bekerja dari rumah yang ternyata kok makin sibuk ya gitu misalnya. Jadi manfaat menghemat waktu tidak dirasakan ternyata gitu. Jadi gara-gara pandemi kerja di rumah saya jadi nggak punya waktu nih gitu. Atau ada yang bilang saya jadi sering belanja, jadi boros gitu. Nah, ini bertolak belakang dari manfaat literasi digital yang bisa kita lihat di sini gitu. Harusnya kita malah lebih hemat biaya. Kita harus lebih hemat waktu harusnya gitu kan. Nah, ini yang harus kita mungkin itu kenapa peringkatnya jadi cukup rendah, karena masih banyak yang merasakan sebaliknya dari manfaat ini. Nah, contoh-contoh yang bisa kita lihat gitu ya, kalau misalnya melihat ada yang namanya Vicky Maki gitu, salah satu anak muda dari Batam yang dia bisa merasakan manfaat literasi digital. Dia memperkaya keterampilan dengan sekarang dia belajar bahasa banyak sekali gitu ya, dan dulu kan kalau belajar bahasa harus les gitu ya di sebuah tempat. Nah, sekarang dengan adanya internet kita bisa belajar secara gratis juga banyak, berbayar juga ada, dan berbayarnya pun terjangkau masih. Jadi lebih hemat biaya gitu kan, dapat di situ. Kemudian dia memperluas jaringan karena dia bisa berteman sampai ke seluruh penjuru dunia gitu ya, menambah wawasan juga di situ. Nah, ini adalah salah satu contoh yang merasakan manfaat literasi digital. Dan bukan berarti itu hanya dia aja yang bisa, atau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakan manfaat. Itu adalah persepsi yang salah. Karena dengan teknologi dan internet, semua orang punya kesempatan yang sama. Jadi teman-teman talenta digital Bojonegoro pun juga bisa punya kesempatan yang sama merasakan manfaat dari literasi digital. Nah, sekarang poinnya adalah kalau dilihat seperti itu, kesempatannya sama, semua aksesnya sama seperti itu ya. Berarti fokusnya pada apa? Pada sumber daya manusianya, pada kitanya, talenta digitalnya gitu ya. Jadi literasi digital ini sebetulnya fokusnya adalah pada manusianya, bukan pada alatnya, bukan pada teknologi atau internetnya gitu ya. Karena itu adalah alat yang digunakan oleh kita gitu. Nah, literasi digital ini membuat kita mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, problem solving, berkomunikasi, dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Karena seperti yang tadi, mohon maaf, seperti yang tadi disampaikan, fokus dari era digital sekarang ini dengan adanya literasi digital adalah pada sumber daya manusianya, pada talentanya.
Nah, ini ada yang disebut dengan Society 5.0 yang sudah dicanangkan di Jepang di 2019 dan kita sudah menuju ke sana, di mana perkembangan teknologi ini pasti terus akan berkembang pesat ya. Ada kecerdasan buatan, big data, robot, IoT, dan banyak lagi pasti akan berkembang terus. Tapi bagaimanapun itu semua adalah tetap tadi alat yang dibuat oleh manusia juga gitu ya. Namanya kecerdasan buatan tetap buatan. Nah, itu semua adalah untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja manusia sehingga bisa mengoptimalkan potensi yang ada di diri kita gitu. Kalau selama ini kita jadi sibuk karena hal-hal yang mungkin administratif, sekarang kita dipermudah dengan adanya teknologi, jadi kita nggak disibukkan dengan hal-hal yang repetitif, kita jadi bisa optimalkan potensi kita gitu. Nah, itu kalau kita terliterasi ya, jadi kita menguasai teknologi dan internet sebagai alat. Kalau kita tidak terliterasi, sebaliknya, kita yang dikuasai teknologi, kita yang sebagai alat gitu. Nah, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Kita harus merealisasikan Society 5.0 ini dengan berfokus pada diri kita gitu ya, pada talenta digital, supaya kita bisa mengoptimalkan potensi yang ada di diri kita. Nah, karena bicara tentang digital skills atau future skill set gitu ya, apa sih keterampilan atau kecakapan yang dibutuhkan di masa depan gitu ya, itu banyak risetnya juga dari World Economic Forum dan lainnya. Jadi sebenarnya ini adalah keterampilan dasar sebelum tadi ya, kan banyak sekali tadi ada apa kalau kita menjadi content creator, digital marketing atau software developer, engineer, data analis, banyak sekali sekarang apa namanya jenis-jenis profesi yang baru atau misalnya kita jadi affiliate marketer saja sekarang juga banyak gitu ya. Tetapi sebelum kita ke arah sana, apapun bidang kita atau sektor yang kita pilih gitu ya, fundamentalnya adalah 4C ini. Nah, 4C ini di sisi kiri bisa dilihat sama oleh rekan-rekan talenta digital, apa aja sih? Yaitu critical thinking, ini keterampilan berpikir kritis, kemudian keterampilan kreatif, keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, 4C. Nah, ini 4C yang sebetulnya saling berkaitan satu sama lain dan sebaiknya kita semua talenta digital mengasah keempatnya ini. Karena bicara berpikir kritis gitu ya, berpikir kritis bagaimana kita bisa mengevaluasi, menganalisa, memverifikasi gitu ya. Terutama dalam kaitannya kita tadi menerima banyak informasi dengan era seperti ini gitu. Banyak informasi kita harus memiliki kompetensi atau keterampilan berpikir kritis. Bahkan untuk berpikir kritis membaca diri kita sendiri. Kita menganalisa diri kita sendiri. Misalnya apa sih kekuatan kita, apa sih kelemahan kita, itu berpikir kritis sebetulnya kita bisa membaca seperti itu. Tentunya setelah berpikir kritis biasanya akan muncul permasalahan-permasalahan yang ditemukan gitu ya. Nah, setelah itu kita berpikir kita kreatif gitu ya. C yang selanjutnya. Kreatif, bagaimana kreatif itu menemukan solusi atas permasalahan. Jadi tadi jangan kritis aja gitu ya. Kalau kritis aja nanti kita tenggelam dalam pemikiran kritis kita yang akhirnya nggak ngapa-ngapain kan gitu. Nah, kita kritis, setelah kritis ada problem yang ditemukan, kita kreatif menemukan solusi gitu ya. Jadi kreatif itu bukan hanya selalu yang desain keren itu kreatif gitu ya, atau apa gitu yang kaitannya dengan membuat produk misalnya. Kreatif itu nggak harus melulu seperti itu, tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan, memberi solusi, itu adalah kreatif. Jadi kita harus mengasah keterampilan ini juga. Kemudian ada C yang ketiga, yaitu communication, komunikasi. Nah, ini kadang-kadang juga banyak yang bilang, saya orangnya introvert, Mbak, jadi saya nggak jago komunikasi. Nah, ini yang juga harus kita luruskan bahwa communication itu bukan hanya tentang berbicara, tetapi effective communication itu juga seni mendengar. Gitu. Jadi bagaimana skill communication ini kita mampu mendengar dan menyampaikan. Jadi bukan berbicara, tetapi menyampaikan. Menyampaikan itu bisa dengan bicara, bisa dengan visual, gambar gitu ya. Jadi communication ini apa ya kalau misalnya di track atau di ekstrak gitu ya, itu sebetulnya tadi apa mau introvert, extrovert atau ambivert gitu ya, kita punya skill ini sebetulnya, kita dasarnya itu punya communication ini gitu, bagaimana kita bisa mendengar dan menyampaikan. Nah, yang terakhir adalah C-nya collaboration. Nah, ini era sekarang ini eranya kolaborasi, karena katanya kolaborasi is the new competition gitu.
Jadi kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Kalau kita sudah paham posisi kita, value kita apa, maka kita akan bisa berkolaborasi dengan orang lain tentunya. Nah, jadi proses tadi kita critical thinking, creative communication, akhirnya membuat kita memiliki value yang dilihat orang lain untuk berkolaborasi dengan kita. Kalau misalnya kita hanya bicara, oke, kolaborasi, kolaborasi, tapi kita nggak tahu apa yang akan kita tawarkan, ya itu juga nggak akan ditangkap sama pihak lain gitu. Makanya 4C ini menjadi sebuah kesatuan yang kesatuan skill gitu ya, skill set gitu ya, yang mesti kita asah gitu di era, terutama di era digital, dan ini fundamental untuk literasi digital juga. 4C ini, dan ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki manusia atau kita gitu ya. Jadi kita semua jangan khawatir, pasti dasarnya punya ini, tinggal kita mau nggak untuk mengasahnya. Seperti Bahannya itu. ini 5 menit. Terima kasih Pak. Hmm. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan digital skills dan terkait dengan social dan emotional learning, belajarnya gitu ya, bahwa kita harus self aware, kita bisa melihat tadi ya potensi diri, kekuatan, kelemahan, kita membuat keputusan yang dengan bertanggung jawab, kita punya kemampuan untuk berjejaring, dan yang paling penting juga kita social awareness itu ya, kita menunjukkan empati. Nah, ini yang juga sedang kurang ini sekarang gitu ya, empati gitu. Nah, kemudian self management, bagaimana kita mengelola diri supaya jangan sampai kita tadi ya sibuk tapi tidak produktif gitu. Jadi ini di era sekarang sangat penting keterampilan untuk mengelola diri. Supaya kita bisa mencapai ikigai, di mana kita mengerjakan sesuatu yang kita sukai, kemudian bidang itu dibutuhkan masyarakat, tapi kita juga mendapatkan pendapatan dari situ dan kita ahli di sana. Jadi kalau misalnya kita mencapai ikigai itu udah ultimate kenikmatan atau tadi kualitas hidup kita jadi meningkat gitu ya. Bagaimana kita bisa balance di semuanya ini. Dan di era digital sangat memungkinkan kita mencapai ikigai. Gitu ya. Karena ini bisa dilihat sekarang eranya gig worker, dilihat di sini yang hadir pasti juga multi klien, multi job gitu ya. Mungkin para narasumber juga di sini gitu ya. Jadi kita bisa fleksibel untuk mengatur waktu kita, dan ini arah ke depannya juga akan seperti itu. Apalagi dengan perkembangan teknologi, banyak platform-platform bermunculan di multi sektor yang bisa digunakan oleh kita. Kalau kita sudah tahu kita mau apa, kita pasti bisa pilih. Tapi kalau kita masih nggak tahu, kita melihat apa aja ini ya, 150 aplikasi dan lebih ini untuk apa gitu. Nah, makanya kita harus fokus dulu ke kita supaya bisa memutuskan penggunaan teknologi dan platform untuk mendukung aktivitas kita. Nah, ini profesi tadi yang saya sebutkan, banyak sekali yang bermunculan. Nah, ini baru bisa kita putuskan untuk kita fokus di mana setelah kita punya fundamental literasi digital tadi gitu. Jadi kita nggak ikut-ikut gitu ya, nggak ikut orang, tapi kita sudah bisa membaca diri kita sendiri sehingga kita memutuskan untuk beraktivitas apa tadi, dan kualitas hidup itu ketika kita sudah bisa seperti itu gitu. Bukan karena terpaksa, bukan karena tadi ya tidak passion dan lain-lain gitu. Tentunya kita harus minat di situ. Nah, kadang-kadang ini nggak sesuai passion. Nah, terus pindah lagi, ini nggak sesuai passion, pindah lagi. Nah, itu juga sebenarnya bukan passion berarti, karena passion itu walaupun kita diterpa masalah berdarah-darah, kita akan terus persisten dan konsisten di situ. Nah, ini yang harus kita miliki juga, keterampilan-keterampilan seperti itu. Nah, supaya hidup kita balance antara pekerjaan, life balance. Nah, kita tadi ya, goals-nya apa, kenapa, dan bagaimana gitu. Kita bisa mulai nih, mumpung pandemi, waktunya kita reflect juga gitu, karena banyak di rumah, kita bisa melis prioritas, melisting juga hal-hal yang urgent dan important dan lain-lain, mengurangi hal yang tidak kita yang tidak perlu seperti itu. Nah, sampai akhirnya kita bisa sampai ke titik yang balance, dan itu berarti produktif gitu. Karena kalau kita work life balance, artinya kita bisa produktif, bukan hanya sekedar sibuk tapi produktif. Nah, untuk mengakhiri, ini selalu saya sampaikan dari Steve Jobs bahwa teknologi itu sebenarnya nothing atau tidak ada apa-apanya ya. Yang paling penting adalah kita punya faith dalam humanity atau people. Kita
yang paling penting adalah talenta digitalnya. Di sini yang paling penting teman-teman talenta digital Bojonegoro, karena kita itu pada dasarnya diberikan kecerdasan dan kebaikan gitu ya. Ya ibaratnya dibanding makhluk lain gitu. Kita punya kecerdasan dan sebetulnya kalau kita diberikan alat-alat yang tepat, dalam hal ini alat adalah teknologi, internet gitu ya. Ketika kita menggunakan alat yang tepat, kita pasti akan melakukan hal-hal yang luar biasa dengan alat itu. Mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua talenta digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Iman.